Mentari di perusahaan. Mentari sudah memakai seragam berwarna biru dengan topinya yang rambutnya diikat ke topi. Walau begitu dia terlihat masih cantik. Kenapa kalau kamu yang pakai tidak terlihat seperti Obe ya? Ucap Siska sambil garuk-garuk kepalanya heran. Loh memang seperti apa mbak kelihatannya? Tanya Mentari. Ya cantik saja seperti model gitu. Mungkin karena kamu tinggi dan rambutmu pirang ya? Ucap Siska. Sebenarnya rambutku gak dipirangin mbah. Memang sejak lahir seperti ini. Jelas Mentari. Masa sih? Jangan-jangan orang tuamu bule ya? Tebak Siska asal. MBA ini ada-ada saja. Tidak juga, cuma mungkin ayahku itu bersih seperti bule. Jelas Mentari, yang masih mengingat jelas wajah ayahnya. Sementar ibunya berkulit putih langsak. MBA, sudah menikah? Tanya Mentari. Sudah sih cuma suami dan anakku di kampung. Jawab Siska. Loh kok bisa? Ucap Mentari. Iya karena ekonomi sih, suamiku hanya berternak di kampung ada kambing, bebek, ayam, aku jenuh jadi aku kerja saja ke kota. Ucap Siska. Mentari hanya mengangguk saja. Sudah tasmu simpan di laci sana. Ucap Siska. Kemudian Siska membuatkan kopi untuk Tuan Bos Alek. Siska memberitahu takaran untuk kopi dan teh. Namun Mentari yang sudah pandai akan hal itu kini tidak sulit untuknya. Ayo kamu bawakan kopinya untuk Pak Elix, dia bos di kantor ini. Ucap Siska. Lalu Mentari membawa kopinya, dan Siska ikut mengantarnya untuk diperkenalkan. Siska yang bekerja sudah 3 tahun lebih sudah mengenal semua orang HR di staff dan bos-bos. Tok, permisi. Ucap Mentari dan Siska. Permisi Pak, perkenalkan ini cleaning service yang baru. Ucap Siska. Kemudian Siska memberi kode pada Mentari dengan senggolan. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Mentari. Ucap Mentari. Benarkah lelaki yang tadi menatapku tajam, batin Mentari? Oh jadi dia melamar sebagai OB, cantik juga. Batin Elix. Ya silakan. Bekerjalah dengan baik dan benar, jangan cari masalah. Ucap Elix ketus. Baik Pak. Ucap Mentari gugup. Kalau gitu kita permisi Pak. Ucap Sisak. Kemudian mereka kembali ke pantry. MBA Siska itu bos di perusahaan ini? Tanya Mentari. Iya dia pemilik dan direktur utama di sini, ucap Siska. Oh serem ya? Ucap Mentari. Apa? Serem, orang tampan begitu masa seram ada-ada saja kamu Mentari. Kata Siska. Ya serem gak ada senyum-senyumnya, ketus banget. Ucap Mentari. Kamu hati-hati sama dia, salah sedikit bisa dipecat. Kamu tahu sebelumnya ada abis ini sama aku. Sudah aku peringatkan jangan coba-coba cari masalah di sini. Dia malah menggoda Pak Elix, makanya dia langsung dipecat. Jelas Siska. Oh, ucap Mentari. Iya makanya diganti sama kamu. Semoga kamu tidak menggoda Tuan Elix ya. Ya walaupun kamu cantik, kan kita tidak sederajat dengannya. Jelas Siska. Ya enggak atuh mbak. Aku juga takut lagian menggodanya. Kalaupun aku mau cari pacar ya pilih-pilih, masa orang kaya dia sih aku goda. Walaupun kaya. Ucap Mentari, yang membuat Siska melongo. Ya tapi kan Tuan Bos ganteng Mentari. Masa kalau dia mau sama kamu, terus kamu tolak gitu? Aku nih biar punya suami. Aku terima kalau dia mau. Ucap Siska. Terheran-heran dengan Mentari. Ya biar ganteng juga, kalau akunya gak suka bagaimana? Kata Mentari. Kim saat mereka asik berbincang sambil beres-beres di pantry. Ada Andre, kepala bagian staff. Dia laki-laki berusia 30 tahun, belum menikah. Dan selalu menggoda wanita-wanita cantik. Pak Andre, ada yang bisa dibantu Pak? Tanya Siska. Namun mata Andre terus melihat ke arah Mentari. Siapa sis? Tanya Pak Andre. Oh ini pengganti yang baru Pak. Namanya Mentari. Jelas Siska. Oh Mentari. Baru saya lihat cleaning service secantik ini. Ucap Pak Andre genit. Siska yang sudah paham sifat Pak Andre bersikap biasa saja. Boleh saya minta buatkan kopi? Pinta Pak Andre. Baik Pak, saya buatkan. Ucap Siska. Dia saja sis yang buat. Ingin merasakan kopi buatan anak baru. Ucap Pak Andre. Oh, iya Pak, tunggu sebentar ya. Mentari ayo buatkan. Ucap Siska. Baik Pak. Kata Mentari. Kemudian Mentari meracik kopinya dan memberikannya pada Pak Andre.
Ini orang genit amat ya, bikin aku ilfil. Batin Mentari, dengan raut wajah senyum terpaksa. Saya minum ya, ucap Pak Andre. Wah, benar memang mantap, terima kasih ya, ucap Pak Andre. Kemudian serangkaian pekerjaan sudah diajarkan kepada Mentari oleh Siska. Tibalah jam makan siang. Untuk makan itu semua tersedia di setiap lantai. Berhubung Siska dan Mentari berada di tingkat bagian staf, makanya dia makan siang di kantin staf yang sudah disediakan. Sedangkan karyawan produksi berada di lantai paling bawah. Di sana ada ratusan karyawan produksi, karena perusahaan ini adalah salah satu perusahaan terbesar di Asia, bidang kosmetik. Mentari dan Siska makan bersama. Mentari yang berasal dari kampung merasa norak dan juga canggung harus bertemu dengan orang-orang berdasi. MBA kita makan di sini bareng para staf, tanya Mentari. Iya Mentari, kenapa? Tanya lagi Siska. Aku malu mbak, karena masih baru, ucap Mentari dengan wajah yang merah merona. Sudah kan sama aku makannya, gak usah malu. Oh ya, buka saja topimu, nanti pakai lagi pas masuk. Jelas Siska. Memang tidak apa-apa, tanya Mentari. Tidak, sudah ayo, kata Siska. Mentari membuka topinya dan rambutnya tergerai indah, berwarna hitam kecoklatan dan sedikit ikal menggantung seperti rambut mahal yang dari salon. Mentari, kamu tuh cantik, pantesnya jadi model. Kenapa nggak kuliah saja ngambil jurusan model? Ucap Siska sambil jalan menuju kantin. Gak ada biayanya mbak, sekolah SMA saja aku harus keliling jualan kue. Maklum orang kampung mah gitu, ucap Mentari sambil senyum-senyum. Ya sudah, tabung gajinya nanti, untuk kuliah, saran Siska. Iya mbak, rencananya sih gitu, ucap Mentari. Siska yang berusia lebih tua, berusia 27 TI, seperti menganggap Mentari adiknya. Lalu Mentari dan Siska mengantri mengambil makan siangnya. Di kantin semua staf laki-laki memandang Mentari dengan tatapan heran dan kagum, karena baru melihatnya. Siska, itu OB baru ya? Tanya salah satu staf laki-laki yang berani bertanya di depan banyak orang. Mentari tersenyum keren, banyak yang ingin mengenalnya. Karena Siska tahu pasti mereka akan bertanya siapa namanya. Makanya dia sekaligus menjawab. Iya, dia baru namanya Mentari, ucap Siska lantang, sehingga hampir semua yang di kantin mendengar. Kemudian Mentari merasa malu, dia mepet ke badan Siska. MBA, pelan-pelan bicaranya, aku malu, ucap Mentari berbisik dengan senyuman yang terpaksa. Hehehe, maaf Mentari. Abisnya banyak yang tanya kamu, jawab Siska juga dengan bisikan. Ya, Mentari memang baru pertama kali berinteraksi dengan banyak laki-laki. Bahkan untuk berteman dengan laki-laki saja dia tidak pernah. Makanya dia sangat canggung saat banyak lelaki yang ingin mengenalnya. Mentari bekerja. Setelah jam istirahat, Mentari dan Siska melaksanakan sholat zuhur.